Baik, jumpa kembali di channel kami. Pada video part 3 ini kami akan membahas contoh soal SKB atau soal seleksi kompetensi bidang untuk CPNS Kejaksaan. Baik, langsung saja di soal nomor 36. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi kerugian karena A. Ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, B. Dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. C. Jawaban A dan B keduanya benar. D. Jawaban A dan B keduanya salah. E. Tidak ada jawaban yang benar. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah C. Jadi tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena jawaban A dan B keduanya benar. Soal nomor 37. Menurut ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, putusan pemberian ganti kerugian berbentuk A. Penetapan, B. Putusan, C. Perintah Ketua Pengadilan Negeri, D. Perintah Panitera Pengadilan Negeri, E. Perintah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah A. Jadi menurut ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. Soal nomor 38. Seorang tidak berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan A. Diputus bebas, B. Diputus lepas dari segala tuntutan hukum, C. Jawaban A dan B keduanya benar, D. Jawaban A dan B keduanya salah, E. Diputus lepas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah D. Jadi seorang tidak berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan jawaban A dan B keduanya salah. Soal nomor 39. Menurut ketentuan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada A. Ketua Pengadilan Negeri, B. Penuntut Umum, C. Hakim, D. Kepala Kepolisian setempat, E. Kepala Daerah setempat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 adalah B. Jadi menurut ketentuan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Soal nomor 40. Putusan pengadilan negeri yang menolak gugatan penggugat dan memerintahkan mengangkat sita jaminan, putusan mana dimintakan banding oleh penggugat? A. Pengangkatan sita jaminan tersebut tidak dapat dibenarkan. B. Dapat dibenarkan sepanjang berkas perkaranya belum dikirim ke pengadilan tinggi. C. Dapat dibenarkan jika nilai barang yang disita tersebut melebihi nilai objek sengketa. D. Tidak dapat dibenarkan jika putusan tersebut merupakan putusan serta-merta. E. Dapat dibenarkan jika putusan tersebut merupakan putusan serta-merta. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 adalah E. Putusan pengadilan negeri yang menolak gugatan penggugat dan memerintahkan mengangkat sita jaminan, putusan mana dimintakan banding oleh penggugat, dapat dibenarkan jika putusan tersebut merupakan putusan serta-merta. Soal nomor 41. Perlawanan terhadap sita eksekusi delegasi A. Dapat diajukan kepada pengadilan negeri pemberi maupun penerima delegasi, B. Diajukan kepada pengadilan negeri pemberi delegasi, C. Diajukan kepada pengadilan negeri penerima delegasi, D. Diajukan kepada pengadilan negeri pemberi delegasi sepanjang mengenai barang bergerak sedang barang tidak bergerak diajukan kepada pengadilan negeri penerima delegasi, E. Diajukan kepada pengadilan negeri pemberi delegasi sepanjang mengenai barang tidak bergerak. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 adalah B. Jadi perlawanan terhadap sidang eksekusi delegasi adalah jika diajukan kepada pengadilan negeri pemberi delegasi. Soal nomor 42. Tembok yang dipakai sebagai batas antara kedua pekarangan dianggap sebagai milik bersama. A. Anggapan tersebut merupakan persangkaan hakim. B. Anggapan tersebut merupakan persangkaan undang-undang.
C. Anggapan tersebut merupakan persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang. D. Anggapan tersebut berdasarkan kenyataan. E. Anggapan tersebut berdasarkan pernyataan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 42 adalah C. Jadi tembok yang dipakai sebagai batas antara kedua perkarangan dianggap sebagai milik bersama. Anggapan tersebut merupakan persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang. Soal nomor 43. Permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tanpa biaya ditetapkan oleh A. Panitera Pengadilan Tinggi, B. Ketua Pengadilan Negeri, C. Ketua Pengadilan Tinggi, D. Ketua Mahkamah Agung, E. Panitera Pengadilan Negeri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 adalah B. Jadi permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tanpa biaya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Soal nomor 14. Permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding diajukan dalam tenggang waktu A. 14 hari terhitung mulai dari berikutnya pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan. B. 14 hari sejak pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan. C. 14 hari terhitung mulai pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan. D. 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan. E. Terhitung tak terhingga waktunya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 44 adalah B. Jadi permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan. Soal nomor 45. Dalam surat kuasa khusus tidak dicantumkan bahwa penerima kuasa berhak mengajukan gugatan rekonvensi, maka A. Penerima kuasa tersebut tidak dapat mengajukan gugatan rekonvensi sebab tidak diberikan hak untuk itu. B. Dapat mengajukan gugatan rekonvensi asal dilakukan pada sidang pertama. C. Dapat mengajukan gugatan rekonvensi dalam tingkat banding. D. Surat kuasa tersebut dapat dipakai juga untuk mengajukan gugatan rekonvensi sebab surat kuasa itu diberikan untuk semua perbuatan hukum dalam tingkat pertama. E. Penerima kuasa tersebut dapat mengajukan gugatan rekonvensi sebab tidak diberikan hak untuk itu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 adalah A. Jadi dalam surat kuasa khusus tidak dicantumkan bahwa penerima kuasa berhak mengajukan gugatan rekonvensi, maka penerima kuasa tersebut tidak dapat mengajukan gugatan rekonvensi sebab tidak diberikan hak untuk itu. Soal nomor 46. Sumber hukum yang berupa kebiasaan atau hukum tidak tertulis tetapi dipraktikkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya adalah A. Undang-undang, B. Konvensi, C. Jurisprudensi, D. Doktrin, E. Hukum kebiasaan atau customary law. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 46 adalah B. Jadi sumber hukum yang berupa kebiasaan atau hukum tidak tertulis tetapi dipraktikkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya adalah konvensi. Baik, sekian pembahasan kita tentang soal SKB atau seleksi kompetensi bidang untuk CPNS Kejaksaan. Semoga video part 3 ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.